solih dan solihah, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang solih dan solihah, alhamdulillah pada pembelajaran yang lalu kita telah mengetahui berbagai sumber daya alam yang Allah ciptakan. Semoga kita menjadi muslim yang senantiasa bersyukur atas kekayaan alam yang Allah ciptakan. Selanjutnya, kita akan mengetahui manfaat sumber daya alam hayati bagi kehidupan manusia. Semoga selalu semangat. Sebelum belajar, mari kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya anak-anak silahkan menyimak video tentang sumber daya alam hayati dan manfaatnya. Selamat menyaksikan. Di pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang sumber daya alam. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Hari ini, kita akan fokus belajar mengenai sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati adalah segala sesuatu yang ada di alam yang berupa makhluk hidup. Sumber daya alam hayati terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sumber daya alam yang berasal dari tumbuhan, atau biasa kita sebut dengan sumber daya alam nabati. Contohnya adalah sayur-sayuran, kacang-kacangan, padi, jagung, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah sumber daya alam yang berasal dari hewan. Contohnya sapi, kambing, ikan, udang, dan lain sebagainya. Sumber daya alam nabati atau biasa kita singkat dengan SDA nabati berasal dari tumbuh-tumbuhan dan dimanfaatkan oleh manusia sebagai yang pertama sebagai bahan pangan. Bahan pangan adalah bahan makanan sehari-hari. Contohnya adalah padi, jagung, wortel, kangkung, singkong, kacang-kacangan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua sebagai bahan sandang. Bahan sandang adalah segala sesuatu yang bisa dipakai oleh manusia, yaitu pakaian. Pakaian berasal dari kapas. Kemudian yang ketiga adalah sebagai bahan papan. Nah, bahan papan di sini maksudnya adalah bahan untuk membuat tempat tinggal. Masih banyak rumah-rumah masyarakat sekarang yang masih berbahan dari kayu. Kemudian yang keempat sebagai perabotan rumah tangga dari kayu. Contohnya meja, lemari, kursi, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah sumber daya alam hewani atau biasa kita singkat dengan SDA hewani, yaitu berasal dari hewan dan dimanfaatkan oleh manusia sebagai yang pertama sebagai bahan pangan, yaitu sebagai makanan sehari-hari. Contohnya adalah daging kambing, sapi, ikan, udang, dan lain sebagainya. Kemudian sebagai bahan sandang. Contohnya adalah pakaian yang terbuat dari kulit hewan. Demikianlah tadi video pembelajaran hari ini tentang sumber daya alam hayati dan manfaatnya. Selanjutnya, anak-anak boleh mengerjakan halaman 8 dan 9. Pasti bisa. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 164 yang artinya, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan dan bermanfaat bagi manusia. Apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan dihidupkannya bumi setelah mati atau kering, dan dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Masya Allah ya nak, semoga kita semua termasuk hamba Allah yang selalu bersyukur atas kebesaran Allah dengan diciptakannya semua yang ada di
Wassalam.